wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemetaan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi peta, tujuan peta, kemudian syarat peta, dan komponen peta. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak sih peta itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bidang data. Nah, peta yang baik itu harus memuat semua kenampakan di permukaan bumi, sehingga dapat diinterpretasikan oleh pengguna peta. Nah, kemudian ada fungsi peta. Nah, fungsi peta ini ada 4. Yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan. Kemudian, yang kedua, untuk memperlihatkan bentuk, ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan. Dan yang ketiga, untuk memperlihatkan data potensi suatu daerah dan memberikan informasi ke ruangan. Kemudian yang keempat, untuk membantu perencanaan pembangunan seperti jalan, gedung, waduk, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan peta. Nah, tujuan peta ini yang pertama ada sebagai media penyimpanan informasi. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis data spasial. Kemudian yang ketiga, untuk membantu pekerjaan lapangan seperti perencanaan wilayah. Kemudian, materi yang berikutnya adalah syarat peta. Di sini ada yang tahu nggak syarat peta itu ada apa aja? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan kasih tahu ya. Syarat peta itu ada 5. Yang pertama itu bentuk-bentuk daerah pulau atau benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuknya aslinya di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan dengan skala peta. Kemudian yang ketiga, data yang disajikan harus lengkap. Kemudian yang keempat, mudah dimengerti atau mudah dipahami bagi pengguna peta. Kemudian yang kelima, peta harus rapi, indah, dan menarik. Nah, materi yang selanjutnya adalah komponen peta. Jika kalian ingin menyajikan informasi yang tepat dan akurat, maka harus ada unsur-unsur atau komponen peta. Komponen peta ini merupakan hal yang penting dalam pembuatan peta. Mengapa? Karena komponen peta ini dapat membantu kita dalam menganalisa dan menafsirkan ataupun membaca peta, dan juga tidak membingungkan bagi pengguna peta. Nah, komponen peta ini ada 10 komponen. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada garis tepi atau border, yang ketiga ada orientasi, yang keempat ada sumber dan tahun pembuatan, kelima ada skala peta, keenam simbol dan warna, 7 legenda, 8 garis astronomi,
9 lettering, dan 10 peta insert. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu 10 komponen tersebut. Oke, lanjut saja ya. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta ini biasanya ditulis pada bagian atas peta. Judul peta ini menunjukkan isi dari peta tersebut. Yang kedua, ada garis tepi atau border. Garis tepi atau border adalah sebuah garis yang digunakan untuk memisahkan ruang pada peta. Nah, garis tepi ini ada yang rangkap 1 dan ada yang rangkap 2, tergantung kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, ada orientasi atau arah mata angin. Orientasi atau arah mata angin ini adalah sebuah lambang atau simbol yang menunjukkan arah mata angin seperti utara, barat, timur, dan selatan. Nah, berikut adalah contoh dari judul peta, orientasi, dan juga garis tepi. Bisa dilihat, judul peta itu berada di bagian atas. Sedangkan untuk orientasi atau arah mata angin itu bisa ditaruh di atas ataupun di bawah, tergantung pada keinginan kalian. Jika ada tempat yang kosong, taruh saja di tempat yang kosong saja. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta berguna untuk meyakinkan para pengguna peta atau pembaca bahwa peta yang ia gunakan itu berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten, serta peta yang ia baca ini memiliki hak dalam pembuatan peta. Sedangkan tahun pembuatan peta sangat penting dalam komponen yang dicantumkan, karena ada beberapa peta yang sifat datanya itu selalu terjadi perubahan. Kemudian berikut adalah contoh sumber dan tahun pembuatan peta. Biasanya sumber dan tahun pembuatan peta ini terletak di bagian bawah peta. Yang kelima, ada skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Dengan mencantumkan skala peta, para pengguna peta dapat menentukan jarak suatu wilayah. Pada umumnya, peta menggunakan skala baris, skala angka, dan skala verbal. Nah, bisa dilihat contoh dari skala peta. Peletakannya itu ada di situ, di atas. Nah, selanjutnya yang keenam ada simbol dan warna peta. Simbol peta berupa gambar atau warna tertentu yang digunakan untuk mewakili suatu objek. Nah, simbol pada peta ini mempunyai 4 simbol, yaitu simbol titik, simbol warna, simbol garis, atau simbol area atau wilayah. Sedangkan untuk warna peta sendiri digunakan untuk pembeda atas kenampakan maupun objek yang ada di permukaan bumi, sekaligus untuk memberikan kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan juga untuk keperluan estetika pada peta. Nah, berikut adalah contoh dari simbol dan warna pada peta. Bisa dilihat, warna hijau itu menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah, sedangkan warna kuning atau warna coklat merupakan dataran tinggi.
Dan juga warna biru menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan perairan dangkal. Dan warna biru tua merupakan daerah perairan yang dalam. Ya, kemudian yang ketujuh yaitu legenda. Legenda adalah keterangan beberapa simbol pada peta. Kegunaan dari legenda ini mempermudah bagi pengguna atau pembaca peta untuk memahami isi dari peta. Nah, istilah dari legenda tersebut biasanya kadang-kadang diganti dengan kata keterangan. Nah, yang kedelapan adalah garis astronomis. Garis astronomis ini merupakan adalah garis khayal yang ada di muka bumi. Garis-garis khayal yang mendatar pada peta ini disebut sebagai garis lintang. Sedangkan garis yang tegak lurus dinamakan sebagai garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini berfungsi untuk mempermudah para pengguna atau para pembaca peta untuk menentukan suatu letak wilayah. Bisa dilihat di contoh di situ terdapat ada legenda dan juga garis astronomis pada peta. Kemudian yang kesembilan adalah lettering. Lettering ini merupakan salah satu bagian dari peta. Nah, fungsinya ini untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Tata penulisan lettering ini mempunyai aturan yang harus diperhatikan. Kemudian yang ke-10 adalah peta insert. Peta insert ini adalah peta yang diperkecil, yang dicantumkan atau disisipkan pada peta umum. Nah, bisa dilihat di contoh. Di situ terlihat bahwa contohnya itu ada peta administrasi Jawa Barat. Nah, di peta insertnya itu adalah peta Indonesia. Untuk penulisan lettering, yaitu penulisan nama sungai, harus sesuai dengan arus sungainya. Nah, contohnya itu arus sungainya itu mengarah ke utara, maka penulisan sungainya itu harus mengikuti aliran sungai dan harus bercetak miring. Untuk penulisan nama kota atau kabupaten harus menggunakan huruf tebal atau kapital. Nah, itu adalah materi tentang dasar-dasar pemetaan. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan saja materi kali ini sampai di sini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.